Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Kekuatan tersebut dapat menyebabkan getaran di menara Zichen. Jika itu benar-benar hanya iblis besar, namun kelihatannya itu sangat tidak biasa. Kemudian terjadilah ledakan. Lalu terlihat, kemampuan Goyan pun sudah tidak perlu diragukan lagi. Bahkan puncak gunung yang tampak acuh, tak acuh di bawah telapak tangan Xiaoyan. Itu mulai hancur berantakan dengan cepat. Hal itu pun membuat Buddha, Kamitsu berteriak. Namun Xiaoyan mengabaikan sepenuhnya. Karena dia juga ingin melihat, selain bisa menguncinya di ruang ini, kemampuan apa lagi yang dimiliki Buddha ini? Jika tidak ada yang berjalan sesuai harapan Xiaoyan, kekuatan bertarung Buddha ini seharusnya tidak kuat, maka bisa mencoba untuk menjebaknya dengan cara ini. Kemudian Buddha itu tidak menyangka, Xiaoyan bisa menjinakkan ketiga raja iblisnya dalam sekejap, dan dia juga menemukan apa yang paling dia takuti untuk ditemukan. Puncak gunung ini nampak tidak mencolok di langit yang banyak bintang, ditambah 3 monster yang tidak pandai dalam formasi larangan. Bahkan jika menemukannya pun, mereka mungkin tidak mempunyai kekuatan untuk membukanya. Namun saat ini pembatasan segel dibuat runtuh dan rata dengan seluruh tanah. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakannya, karena seluruh ruangan bergetar karenanya. Saya melepaskan Tianwu. Bagaimana Anda harus menjelaskannya ketika saya kembali? Bagaimana menjelaskannya? Buddha itu pun berteriak seolah sangat sedih. Saat ini terdengar nafas yang sepertinya sudah lama tertidur, datang dari bawah gunung, dan nafasnya meningkat dengan cepat. Aura iblis ini, mungkinkah itu Raja Iblis Tianwu dengan 8 kepala dan 8 ekor? Ekspresi Xiaoyan pun berangsur-angsur menjadi serius. Ia pun bisa mengetahuinya dari baunya, bahwa tidak ada keraguan bahwa yang disegel di sini adalah iblis yang sangat kuat, dan kekuatannya seharusnya mencapai tingkat keabadian. Terlihat, langit pun mendung, angin mulai bertiup sebelum hujan datang, lalu angin menderu seperti pemandangan akhir dunia. Sesaat kemudian, hujan deras akan datang, dan hujan deras memenuhi seluruh dunia. Xiaoyan yang bisa membubarkan mereka hanya dengan lambaian tangannya, saat ini melihat hujan deras di depannya yang sungguh luar biasa. Namun, hanya dia yang terbakar dengan api dan hujan tidak menimpanya saat ini. Sedangkan untuk Goyan, kali ini ia belajar menjadi lebih pintar. Dan dalam hal ini, mungkin lebih aman mengikuti Xiaoyan. Di sisi lain, ketiga monster itu nampak sudah tenggelam dalam air. Sepertinya mereka tidak bisa menghentikan atau terhindar dari hujan sama sekali. Namun nampaknya dalam hujan ini, sebenarnya berisi aturan. Kemudian Xiaoyan pun memandangi tetesan air hujan yang besar dengan sedikit mengernyit. Nampak hujan deras pun mengakibatkan hingga tanah cepat menampung air dalam waktu singkat. Xiaoyan pun khawatir seluruh benua akan tenggelam dan berubah menjadi lautan. Saat ini terdengar suara, siapa yang memecahkan segelnya untukku? Suaranya pun samar, dan ini seperti beberapa suara yang digabungkan menjadi satu, dan kedengarannya aneh. Senior, terlalu banyak masalah. Xiaoyan pun selalu bersikap sopan sebelum bertarung. Itu semua tergantung sikap Raja Iblis ini, karena sekalipun ilahi itu abadi, namun Xiaoyan tidak pernah merasa takut. Umat manusia yang sangat aneh, saya pikir orang-orang dari pihakku yang menemukan saya. Tetapi kenapa kamu yang membantuku? Senior tersegel di sini, junior ini datang ke sini secara kebetulan, lalu membuka kunci segel dapat dianggap suatu kebetulan. Xiaoyan pun berkata dan tidak menyembunyikan apapun, karena memang benar demikian adanya. Dan pada saat ini, sulit bagi Xiaoyan untuk menilai kekuatan Raja Iblis ini dari nafasnya. Namun tentu saja, kekuatannya harusnya berada di atasnya. Apa yang membuat Buddha itu begitu ketakutan? Nampaknya ini bahkan lebih rumit jika memikirkannya. Tianwu, sungguh Raja Iblis Tianwu. Xuebo Tianwu, dengan 8 kepala, 8 sisi dan 8 ekor. Saya juga pernah mendengar rumor, namun saya belum pernah melihat Raja Iblis seperti itu sebelumnya. Apakah kamu takut? Nampaknya aku semakin takut, kata buaya bah. Gigi berseloteh naik turun.
Seluruh tubuhnya gemetar dan suhu tubuh turun dengan cepat. Ia merasakan kedinginan dan mungkin jika tinggal di sini lebih lama, ia mungkin terjebak dalam hujan dan mati. Tunggu, apapun yang terjadi, aku harus menemui Raja Iblis Tianwu, karena ini kesempatan langka. Namun nampaknya hanya Xiaoyan, padahal air hujan ini ada aturannya. Tetapi 3 warna api berbeda mengelilingi Xiaoyan. Nampaknya ia juga memiliki kekuatan aturan. Hanya saja dia belum menembus keabadian Tuhan. Dia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatannya. Tetapi itu cukup untuk menghalangi hujan itu dan biarkan Xiaoyan tidak diserang oleh hujan. Kemudian terdengar suara kembali, tanpa diduga, segel saya secara tidak sengaja dirusak oleh seorang junior dari umat manusia. Ini menarik, Jeti siapa namamu? Saya pasti akan menuliskan nama Anda. Xiaoyan menjawab, saya adalah generasi muda yang bernama Xiaoyan. Tianwu menjawab, baiklah Xiaoyan lihat. Kamu memiliki api aslinya. Tetapi sayangnya saya pandai dalam hujan, maka izinkan saya memberi Anda 3 tetes kristal hujan. Ternyata kekuatan tersebut dapat melukai serius atau bahkan membunuh orang kuat di alam 9 asal tingkat ketiga. Kemudian setelah kata-katanya jatuh, terlihat 3 tetes hujan turun dari langit dan melayang di depan Xiaoyan. Lalu itu dengan cepat mengembun menjadi es dan bersinar dengan fluktuasi yang tidak biasa. Xiaoyan berkata, tetapi hanya 3 tetes kristal hujan tidaklah cukup bagimu untuk membuka segel ini untukku. Tianwu kembali berkata, apalagi yang Anda butuhkan, bilang saja. Senior, jangan terburu-buru, kami masih terjebak di area tertutup, belum terlambat untuk berangkat dari sini. Xiaoyan pun nampak menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Segera Xiaoyan menyingkirkan ketiga tetesan air hujan di depannya, dan ia mampu menghadapi orang kuat di alam 9 asal tingkat ketiga. Untuk Xiaoyan sekarang, itu masih sangat penting, karena bahkan 3 tetes kristal hujan ini, untuk sementara bisa menjadi jurus pembunuh terkuatnya. Tunggu aku sebentar, saya melihat Anda sudah berada di puncak 9 langkah. Tenang, saya akan memberi Anda beberapa wawasan, mungkin itu membantu Anda. Terima kasih senior. Segera, sebuah pemikiran muncul di benak Xiaoyan. Dalam sekejap sebuah ilusi pun muncul, dia seperti berubah menjadi ikan di tengah lautan. Lalu Xiaoyan pun tidak diperbolehkan berpikir, dan kini ada perasaan krisis yang kuat di belakangnya. Kemudian ketika melihat ke belakang, mulut besar penuh gigi seperti lubang hitam datang menggigitnya. Ikan itu buru-buru mengayunkan tubuhnya untuk menghindar, namun sulit untuk melarikan diri. Namun bahaya datang silih berganti, ia pun bersembunyi di antara tumbuhan air di laut, dan perasaan krisis muncul lagi. Nampaknya, tanaman di sana juga agresif dan menyerang Xiaoyan. Kemudian, Xiaoyan terus menghindari itu, lalu Xiaoyan mulai mengembara tanpa tujuan di lautan, tubuhnya semakin kehilangan kekuatan, dan karena perjalanannya singkat, nampaknya ia telah menderita krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dia pun sudah sangat sulit untuk bertahan hidup. Kemudian, nampak ikan besar memakan ikan kecil, namun harus juga menghindari mengkonsumsi terlalu banyak. Nampaknya, ini adalah ilusi pencerahan yang diberikan Tianwu kepada Xiaoyan. Jadi bisakah kamu mengerti? Dengan hanya melihatnya dalam ilusi, bisakah Anda mendapatkan pemahaman? Aturan di lautan lebih kejam, seperti dunia budidaya. Karena yang lemah dan yang kuat, melahap mereka yang lebih lemah dari dirimu sendiri. Jadi, dengan hanya menjadi lebih kuat agar tidak dimakan. Xiaoyan pun mulai belajar berburu, makanlah ikan yang lebih kecil dari dirimu, namun itu juga sangat sulit, sampai melelahkan usaha seseorang. Saya baru saja makan udang yang terluka. Katanya semuanya sulit pada awalnya, dan ikan yang terluka adalah pilihan terbaik. Kecepatannya tidak cukup cepat, dan Xiaoyan memulai perjalanan panjang Yusheng dan merasakan kehidupan seekor ikan kecil. Sejak awal, hanya ikan yang terluka yang bisa ditangkap, dan dengan melahap, maka ukuran tubuh Xiaoyan menjadi lebih dari 2 kali lipat, dan taring kecil juga tumbuh dari mulutnya. Dia berkembang secara bertahap, lalu bisa tumbuh lebih besar sesuai bentuk tubuh, kemudian pemburu yang tertarik akan menjadi semakin kuat.
Namun ancaman terbesar bukanlah ikan yang lebih besar, namun bentuk tubuh yang sama dengannya. Karena kecepatannya hampir sama, namun kekuatan serangannya lebih tinggi darinya. Dalam hal ini, Xiuyan mulai mempelajari keterampilan menggigit selama serangan, dan bertahan hidup adalah satu-satunya tujuan.